Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, sahabat-sahabat dan rekan-rekan pecinta zat imam yang selalu dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini mari kita belajar sejarah peradaban Islam, di mana tonggak sejarah itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua di dalam dakwahnya. Periode Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Sehingga dengan kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan suatu hal perlu kita kaji secara terus-menerus, baik di dalam pribadinya Nabi Muhammad ataupun peranan sosialnya. Islam yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala membawa bangsa Arab yang semula terbelakang bodoh, tidak terkenal dan diabaikan, sehingga menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya, sehingga kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah dari Bani Hashim, kabilah dalam suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing, keluarga dan penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, menemukan tempat untuk berfikir dan merenung. Dalam usia ke-25, Nabi Muhammad SAW memulai berdagang, membawa dagangan Khadijah yang pada akhirnya Khadijah melamar, dan lamaran itu diterima dan perkawinan segera dilaksanakan. Menjelang usianya yang 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi, bermunajat kepada Allah di Gua Hira. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, Al-Quran surat Al-Alaq 1-5, yang isinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah wahyu pertama datang ini, Malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad selalu menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Hingga pada akhirnya turunlah wahyu lagi, surat Al-Mudaththir 1-7. Dengan surat inilah Allah mewahyukan bahwa Nabi Muhammad disuruh untuk bangkit berdakwah. Dan segeralah Nabi Muhammad berdakwah. Strategi dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Mula-mula istrinya Siti Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya yang sejak kecil, lalu Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, dan juga Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad sejak kecil, sejak ibunya masih hidup. Setelah lama dakwah Nabi itu dilakukan secara individual, turunlah perintah surat Al-Hijr ayat 94 agar Nabi berdakwah secara terbuka. Fasda' bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Maka dengan ayat itulah Nabi mulai menyeru ke segenap lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan
maupun hamba sahaya. Setelah dakwah terang-terangan itu dilaksanakan, maka para pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, maka semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Ada beberapa faktor orang Quraisy atau kaum Quraisy menentang dakwah Nabi. Yang pertama adalah mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira dengan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib, sehingga mereka tidak mau untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan antara kaum bangsawan dan hamba sahaya, sehingga mereka tidak ada kelas sesuai dengan ajaran Islam, yaitu manusia ditentukan hanya berdasarkan iman dan ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran kebangkitan dan pembalasan di hari akhir. Yang keempat, taklid pada nenek moyang sudah berakar pada bangsa Arab. Dan yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang hadirnya Islam itu merupakan menjadi penghalang rizki bagi mereka. Sehingga dengan 5 perkara inilah bangsa Arab tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan dengan ini pula kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap kaum muslimin akhirnya mendorong Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.